Sekarang saya sedang berada di sebuah gedung di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Tempat ini banyak menyimpan benda-benda langka dan berharga, koleksi seorang tokoh politik dan budaya Indonesia. Halo Pak Fadli. Halo. Pak Fadli, sudah lama sekali saya ingin bermain ke Fadlizon Library, tapi baru sekarang kesampaian keinginan saya. Terima kasih, selamat datang. Sudah berapa lama berdiri Fadlizon Library? Ini Fadlizon Library sudah berdiri sejak 2008, tapi koleksinya sudah saya dapatkan sejak mungkin mahasiswa ya, kebanyakan gitu. Sampai sekarang saya koleksi. Bagaimana ide awal bisa mendirikan library ini sampai tercetus? Dulu pertama karena saya memang hobinya mengoleksi, mulai dari buku-buku tua. Mulanya yang namanya tua itu tahun 1960-an, terus semakin tua ke tahun 20-an, terus ke abad 19, ke abad ke-17 dan seterusnya. Jadi semacam addicted gitu. Jadi sekarang ada terkumpul sekitar 40 ribuan buku. Kemudian dari situ juga ada koran-koran tua, koran-koran kuno dari tahun 1828, bahkan ada yang 1826 dari Hindia Belanda. Kemudian juga ada keris, lalu ada koin, ada piringan hitam, ada macam-macam deh. Banyak sekali koleksi unik yang nantinya akan kita eksplor di dalam kesempatan ini ya Pak Fadli. Tapi berapa luas bangunan library ini? Tidak luas, kalau tanahnya saja hanya sekitar 250, tetapi bangunannya hampir 600 meter persegi gitu. Siapa yang mendesain gedung? Kebetulan ada kawan saya juga dari Universitas Indonesia, Saudara Saiful Hadi. Dia mendesain, walaupun tempatnya tidak terlalu besar, tetapi kita compact. Jadi ada semacam ruang meeting, ada library, ada bisa untuk small office dan sebagainya. Bicara soal koleksi yang puluhan ribu tadi, ini ada banyak sekali rekor muri yang terpampang di dinding. Oh iya. Ini apa saja nih Pak? Ya, saya mendapat semacam satu kehormatan untuk mendapatkan rekor di bidang perpustakaan pribadi dengan koleksi buku terbanyak, kemudian koleksi koran tua, koleksi piringan hitam, lalu ada koleksi keris, ada koleksi numismatik ya. Jadi banyak sekali penghargaan yang sudah Pak Fadli dapatkan karena koleksi-koleksi hobi ini ya Pak ya? Hobi. Ini kan mengumpulkan heritage, warisan budaya, warisan intelektual Indonesia. Gitu. Baik, bisa kita mulai eksplorasi gedung ini? Mungkin boleh. Kita mulai dari ruangan Pak Fadli? Ya. Oke, silakan. Kita mulai eksplorasi ruangan-ruangan di library. Ini adalah ruangan? Sebenarnya ini ruangan kerja saya. Oke, ini ruangan Jadi, Pak Fadli. Memang kadang-kadang saya menerima tamu juga di sini, dan di sini ada juga sejumlah buku yang merupakan buku-buku favorit saya. Buku favorit apa saja yang paling sering dibuka dan dikenal atau dibaca? Cukup banyak. Jadi buku-buku tentang ensiklopedi Hindia Belanda. Kemudian ada buku-buku tentang keris, ada buku-buku yang ditandatangani seperti oleh Bung Karno, Bung Hatta. Wah, boleh saya lihat Pak Fadli? Ada, ini kebetulan saya sedang lihat-lihat buku ini. Ini ada satu buku yang ditandatangani oleh Bung Karno tahun 49. Dan saya punya beberapa juga buku yang memang ada autograf dari para tokoh-tokoh bangsa di masa lalu. Tadi Anda katakan Anda memiliki koleksi juga dari Kartosuwiryo. Iya. Saya pernah membaca Anda memiliki koleksi foto eksekusi Kartosuwiryo. Betul. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Itu saya dapatkan dari seorang kolektor yang kebetulan menjual koleksi itu kepada saya. Mulanya kolektor ini akan menjual kepada seorang asing, tapi kemudian dia tahu bahwa saya punya library dan lebih bermanfaat berada di dalam negeri, akhirnya diberikan kepada saya walaupun harganya lebih murah gitu. Dan ini saya kira akhirnya saya bukukan tahun lalu menjadi hari terakhir Kartosuwiryo. Salah satu buku yang melukiskan satu visual history gitu, sejarah dengan visual. Selain buku Sarinah yang ditandatangani asli oleh Bung Karno, ada koleksi unik apa lagi di ruangan ini? Ada juga beberapa keris yang memang saya sukai. Antara lain ini saya keris dari zaman Singosari. Apa yang spesial dari keris ini, Pak Fadli? Ini adalah keris tua
dan usianya kurang lebih 1000 tahun. Ini keris dari zaman atau Tangguh Singosari. Jadi ini salah satu yang saya sukai juga. Nah, keris-keris yang saya sukai saya letakkan di dalam kamar saya. Gitu. Karena saya lihat memang ada banyak keris lain di tempat ini ya. Tapi Ya. apa yang menjadi sangat spesial nilai sejarahnya? Pertama karena tua. Yang kedua langka dan bentuknya bagus. Ini jalak budo istilahnya gitu. Oke. Pak Fadli, bagaimana dengan pembagian ruang-ruang di dalam library ini? Ruang-ruangnya memang banyak yang multifungsi. Pertama ada bisa ruang kerja, ada ruang baca, ada ruang untuk koleksi, ada ruang meeting, dan juga ada ruang untuk tempat tidur tamu atau penjaga gitu. Bahkan ada ruang beristirahat. Ada. Wah, menyenangkan sekali. Boleh kita lihat ruang-ruang itu sekarang ya, Pak Fadli? Boleh, boleh. Oke, Ya. mari. Pemirsa jangan beranjak dulu. Usai jeda berikut, ruang dan tokoh masih akan kembali dan kita akan mengeksplorasi isi dari Fadlizon Library. Sesaat lagi. Keris ini kan tidak hanya dari Jawa, walaupun asalnya dari Jawa. Ada keris Jawa, ada keris Sumatera, ada keris Bugis, ada keris Bali. Kembali di Ruang dan Tokoh edisi Fadlizon Library, dan sekarang saya sedang menuju ke lantai 2 perpustakaan, yaitu ruang koleksi. Ayo ikuti saya. Nah, ini dia level 2 library. Apa saja yang ada di sini, Pak Fadli? Di sini ada buku, ada koran tua, ada keris, ada perangko, ada koin. Wah, banyak sekali. Kita Ada mulai dari yang macam-macam. paling terlihat dulu nih. Nampaknya banyak Iya. sekali keris nih, Pak. Ya, ini keris-keris sepuh, itu keris-keris tua. Keris ini kan tidak hanya dari Jawa, walaupun asalnya dari Jawa. Ada keris Jawa, ada keris Sumatera, ada keris Bugis, ada keris Bali, ada keris Kalimantan. Ada berapa jumlah keris yang Pak Fadli miliki? Sekarang saat ini saya punya kurang lebih 1000-an lah, 1100 mungkin ya. Bu, bisa ditunjukkan mungkin mana-mana saja yang paling unik? Sebetulnya setiap keris unik. Dan keris itu ternyata bukan khas Jawa ya, Pak ya? Eh, Ini berasal dari berbagai penjuru. Mulanya dari Nusantara. Jawa, tapi kemudian menyebar ke berbagai negara. Ini keris-keris. Pak Fadli, Iya. biasanya orang yang memiliki koleksi keris itu kan punya ritual tersendiri seperti memandikan dan sebagainya. Kalau Pak Fadli sendiri bagaimana? Saya melihat keris ini sebagai benda budaya, dan benda budaya hasil karya para nenek moyang kita. Ini benda budaya yang diakui juga oleh UNESCO sebagai intangible heritage of humanity. Artinya warisan agung kekayaan manusia lah ya, yang tidak ternilai gitu. Dan kalau saya melihatnya ritualnya itu adalah bagaimana merawat ini, membersihkan ini kalau kotor dan tidak rusak. Mungkin Pak Fadli bisa contoh, berikan Iya. saya satu Kalau contoh keris. ini kan contoh dari keris Jawa ya. Ini lihat di sini Apa yang dimaksud warangkanya. busana atau bilah Ya, atau ini kan pamor? busananya secara lengkap lah gitu ya. Nah, kalau ini kebetulan keris baru dengan muka Obama di sini. Ya. Nah, Ini namanya keris Obama. iya, keris Keris Obama. baru maksudnya ini bukan barang antik ya, ini Bukan. produksi baru. Iya, Kenapa karena- dikatakan keris Obama? Karena kita buat mukanya seperti Obama. Aduh, lucu sekali, ini produksi Pak Fadli sendiri ya. Iya, sebetulnya saya yang punya ide, kemudian didesain oleh seorang pelukis Hardi, dan kemudian dibuat oleh Empu di Madura. Saya buat dua, Oke. satu saya kasih ke Obama, dan dia kirim surat yang sangat bagus sekali buat saya. Oh iya? Iya. Wow, keren sekali Pak Fadli Nah. punya surat pribadi dari Obama. Selain keris, Pak Fadli juga miliki koleksi surat kabar kuno Iya, katanya. ada selompret Melayu. Bacanya Selompret Melayu Iya, ya. selompret itu artinya trompet. Hmm. Dari tahun 1860-an. Mungkin ini salah satu surat kabar ketika itu yang menggunakan bahasa Melayu rendah. Karena pada umumnya berbahasa Belanda atau berbahasa Arapegon atau berbahasa Jawa gitu. Nah, ini Melayu rendah. Pak Fadli, selain keris dan juga surat kabar kuno, terlihat banyak sekali buku di lantai ini. Iya, memang di sini koleksi buku paling banyak di lantai ini. Kemudian di samping benda-benda yang lain ya, termasuk koin, ada postcard, ada buku-buku kuno dan juga manuskrip kuno. Oke, Gitu. kalau buku yang paling langka, yang Salah mana? satunya ini,
Memang banyak yang langka, tapi salah satunya adalah ini buku karya Rumphius. Rumphius. Ya, ini salah satu buku langka, Ambon Scrapbook. Ini adalah tentang flora di Ambon, terbit tahun 1747. Boleh saya lihat ya Pak? Silakan. Ambon Scrapbook, bahasa Belanda ya Pak ya? Iya, dan Rumphius sendiri kemudian dimakamkan di Ambon. Dia sendiri terakhir setelah menulis naskah ini juga mengalami kebutaan gitu. Wow. Ini adalah salah satu karya menurut saya masterpiece dari Rumphius karena banyak merekam tentang flora dan anggrek juga di Ambon. Dan ia adalah seorang memang biologis, atau Ya. pada zaman itu naturalis. Umumnya mereka ketika itu kan mempunyai pengetahuan generalis ya. Jadi mereka adalah seorang naturalis, seorang biologis, seorang penulis dan macam-macam gitu. Dan mereka ini mendokumentasikan situasi flora dan fauna dengan teknik misalnya Belum untuk ada cetak ini percetakan adalah di zaman cetak itu ya? litograf ya. Ini cetak untuk batu gitu ya. Lito. Ini seperti gambar peta ya Pak ya? Iya, mungkin ini spesies yang ada di sana yang ada di Ambon gitu. Hebat sekali. Buku ini sudah 400 tahun Iya, ya Pak ya? kira-kira. Pak Fadli, dari semua koleksi Pak Fadli ada buku yang sudah sangat tua, surat kabar kuno, keris, foto-foto, koin. Apa yang menjadi koleksi pertama Pak Fadli? Buku. Yang pertama adalah buku. Buku apa yang pertama kali Pak Fadli koleksi? Atau udah nggak inget lagi? Saya udah nggak inget lagi. Tapi umumnya yang saya sukai adalah buku sastra, ya, yang saya koleksi pertama itu. Tapi kemudian merembet kemana-mana, juga ke postcard, ke naskah-naskah kuno seperti ini. Kemudian ada postcard, ada koin-koin. Jadi semacam apa ya? Addicted gitu. Addicted to history. Addicted to history, addicted to heritage gitu ya. Jadi semacam kemudian ada keterpanggilan untuk mengumpulkan benda-benda budaya yang hasil karya nenek moyang kita gitu. Kalau ini koin-koin ini Pak, Iya. sepertinya. Ini koin-koin, ini ada koin-koin Samudra Pasai, ini dari berbagai kerajaan. Ini koin emas, dinar emas dari tahun 1270. Ini Kesultanan Samudra Pasai yang pertama, Ahmad Az-Zahir. Ini Kesultanan kedua. Jadi teknologi pembuatan koinnya juga sudah sangat maju ketika itu. Ketika Pak Fadli dihadapkan dengan koleksi yang umurnya sudah hampir 1000 tahun, bagaimana Pak Fadli mengecek keaslian dari benda-benda ini? Saya undang para pakar. Jadi untuk keris itu ada kuratornya sendiri. Untuk koin juga saya undang beberapa ahli. Kemudian untuk perangko juga begitu, dan juga untuk benda-benda yang lain yang keahliannya berbeda-beda orangnya gitu. Lalu selain ada buku tentang biologi ini dan koin, ada juga naskah kuno ya Pak? Iya, naskah kuno ini sebenarnya belum sempat dieksplorasi lebih jauh, tapi semacam ini yang masih tulisan tangan, ya. Ini saya perhatikan membukanya dari sebelah kanan, seperti tulisan Arab ya Pak ya, seperti aksara Arab seperti itu. Ya, karena ini kan aksara Jawa ya. Dan kalau kita lihat di sini, saya terus terang juga tidak bisa membacanya. Saya perlu orang lain untuk membacanya. Ini adalah babat Mangkunegoro. Kemudian di sini ada Serat Menak, Serat Cebolek. Saya juga punya babat Mataram, babat Majapahit, babat Pajang, dan juga sejumlah naskah yang belum sempat diteliti. Kalau ini postcard Iya. atau foto-foto. Ini juga contoh koleksi yang lain. Ini adalah postcard dari zaman Hindia Belanda. Itu tentang ini dari Sabang sampai ke Batavia sampai ke Jawa. Ini dari tahun 1899. Jadi kalau kita lihat foto-foto, abad 19 ya Pak? iya, dalam postcard ini kita bisa melihat Hindia Belanda di masa lalu. Ya, misalnya ini Labuan, Delhi. Nah, bisa kita bandingkan dengan keadaan sekarang. Pak Fadli, library ini dibuka untuk umum? Ya, pada jam kerja ada librarian. Memang bukunya tidak bisa dipinjam keluar, tapi dibaca di tempat. Kalau diperlukan fotokopi atau scan dan lain-lain itu bisa dengan staf pustakawan. Siapa saja yang sering berkunjung ke sini? Atau adakah orang yang datang dan meninggalkan kesan? Ya macam-macam orang. Ya ada
tokoh-tokoh juga yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bu Megawati, Pak Prabowo, Pak Jokowi, semua datang ke sini. Duta-duta besar di Eropa. Minggu depan ini ada duta besar Jepang. Dan dari berbagai negara lah, Kroasia sering datang. Makanya koleksinya juga internasional ya Pak ya? Iya, tapi lebih kepada Indonesia. Maksudnya untuk memperkenalkan ini loh, sebagian kecil dari Indonesian Heritage. Sebagian kecilnya saja Kecil sudah banyak sekali. Jadi kita ini luar biasa. Baik, pemirsa jangan beranjak dulu. Saya jeda berikut, kita masih akan mengeksplorasi bagian lain dari Fadlizon Library hanya di Ruang dan Tokoh Berita 1. Jadi ada fosil kepiting, ada fosil ikan, ada fosil belut di kacamatanya BM Dia, Ruslan Abdul Ghani, ada Bung Hatta, Safruddin Prawira Negara, kemudian ada Mr. Room. Masih bersama Ruang dan Tokoh, dan di segmen penghujung ini saya sudah berada di lantai teratas Fadlizon Library bersama Pak Fadlizon. Di lantai ini ada banyak juga koleksi ya Pak. Salah satunya ini koleksi dari Amrus ya Pak, kalau tidak salah. Beliau merupakan seorang seniman lekra. Iya, ini Pak Amrus Natalsya. Beliau masih berkarya juga dan juga suka datang ke sini. Ini karya rumah panggung dari Pak Amrus, kalau tidak salah tahun 2004. Iya. Lalu ternyata selain keris dan kartu pos dan perangko, buku, foto-foto, ternyata Pak Fadlizon juga memiliki ketertarikan ke koleksi-koleksi dari zaman purba nih sepertinya. Iya, betul. Saya suka dengan fosil karena fosil ini kan bagian dari masa lalu. Dan masa lalu yang menurut saya terekam sedemikian rupa oleh satu proses sehingga dia memfosil. Jadi ada fosil kepiting, ada fosil ikan, ada fosil belut dan lain-lain gitu, yang usianya kira-kira sampai 2 juta tahun yang lalu gitu. Kalau ini koleksi apa nih Pak? Kacamata. Nah, ini adalah koleksi kacamata dari tokoh-tokoh. Karena kacamata itu dekat dengan buku, nah saya minta kepada keluarganya, ada koleksi kacamatanya BM Dia, Ruslan Abdul Ghani, ada Bung Hatta, Safruddin Prawira Negara, kemudian ada Mr. Room, ada Taufik Ismail, ada Idris Sardi, termasuk juga ada Mbak Titi Puspa. Wah Pak, ini kalau buku, foto, perangko saya sering lihat orang mengoleksi, keris juga. Tapi kalau kacamata jujur baru sekali saya lihat ada yang tertarik mengoleksi kacamata. Kenapa tertarik sama item kacamata? Karena kan kacamata mungkin benda yang orang anggap enteng ya. Tapi ini yang melekat pada seseorang tokoh, dan juga dengan kacamata dia bisa membaca buku. Jadi untuk perpustakaan sangat cocok gitu. Dan mungkin dengan mengoleksi Pak Fadli jadi bisa melihat dunia dari kacamata tokoh-tokoh ini. Dan kacamata itu kan sifatnya pribadi, attachment. Nah, saya tadi ketemu dengan Pak Daud Yusuf, saya sudah minta kepada beliau kacamatanya untuk saya. Terus kata Pak Daud Yusuf, saya masih memakai, jadi Fadli harus menunggu. Saya juga dikasih baju, ada bajunya Kawilarang, ada bajunya Hatta, bajunya Pak Harto. Ada ketertarikan tersendiri atau kekaguman mungkin terhadap Bung Hatta ya Pak Fadli? Iya, saya termasuk yang mengagumi karena beliau adalah seorang pemikir besar, pemikir yang mendahului zamannya gitu ya. Di samping Bung Karno, Bung Hatta adalah salah seorang besar manusia raksasa Indonesia. Pak Fadli, saya lihat ada koleksi rokok juga di sebelah sana. Oh iya. Pak Fadli memang perokok juga? Saya bukan perokok, tapi ini kan aja ya? koleksi menurut saya ini satu hal yang menarik. Ada juga diproduksi di Indonesia. Saya tidak sebanyak ada kolektor lain ya, seperti Mas Butet yang punya lebih banyak dari saya kalau urusan rokok. Mungkin ada sekitar 1.200-an ya, kalau tidak salah. Yang tertua dari tahun 1934. Ya. Pak Fadli, kebanyakan koleksi item yang dimiliki oleh Fadlizon Library ini hasil pemberian hadiah atau hunting beli sendiri? Ada juga yang memberi, tapi lebih banyak hunting. Oke. Ya, karena itu ada kenikmatan sendiri. Ketika kita mendapatkan koleksi itu ada sesuatu yang menggembirakan. Lalu Pak Fadli, selain rokok di lantai ini ada apa lagi? Ada juga piringan hitam. Nah, Vinil. piringan hitam, vinil.
Dari tahun 30-an, lagu-lagu Indonesia dari mulai Miss Ribut ya, Miss Berintik dan lain-lain. Oke, jadi yang mencatat. Ya, silakan. Wah, Pak Fadli, ini kira-kira ada berapa banyak ini piringan hitamnya? Sekarang mungkin hampir 5.000 ya. 5.000. Iya. Boleh saya lihat, Pak, beberapa? Nah, ini contoh ya, ini nah, misalnya ini adalah lagu Keroncong Minang dari Brigadir Jenderal R. Pirngadi. Ini di sekitar tahun 60-an. Wah, ini Gitu. ada begitu banyak digital file, maksud saya music file. Iya. Mungkin Pak Fadli ada rencana untuk membuat ini accessible. Iya, memang rencana saya dan sudah berjalan adalah membuat digitalisasi dari piringan hitam ini, dan sudah ada sekitar 3.000-an yang sudah digitalisasi. Pak Fadli, ada apa di sebelah sana? Nah, di sini ada ruang meeting dan kemudian ada juga koleksi buku. Terlihat buku-bukunya lebih modern ya, Pak? Iya, di sini ada buku, ada lukisan, ada topeng juga. Saya koleksi topeng, topeng Madura, topeng Sunda, dan topeng Jogja, topeng Cirebon. Nah, Ada juga buku-buku yang Pak Fadli tulis sendiri? iya, ini antara lain beberapa yang saya tulis. Boleh saya lihat? Boleh, silakan. Pak Fadli, ini beberapa buku yang Bapak terbitkan? Iya, saya tulis dan saya terbitkan. Ada juga yang diterbitkan oleh penerbit lain. Yang 2 buku terakhir yang saya tulis ini buku Hari Terakhir Kartosuwiryo dan juga Idris Sardi, Perjalanan Maestro Biola Indonesia. Saya juga menulis tentang gerakan etnonasionalis, politik huru harame di IMF Game dan lain-lain sih. Pak Fadli tadi sempat tunjukkan saya beberapa piringan hitam. Oh iya. Boleh nggak Pak Fadli mainkan? Boleh, Mana yang boleh. paling senang didengar. Ini Kesukaan yang Anda? salah satu yang populer adalah piringan hitam dari tahun 65. Ini lagunya karya Bung Karno. Lagu ciptaan Bung Karno. Iya. Ada cerita apa di balik lagu ini? Jadi lagu ini diciptakan oleh Bung Karno ketika kondisi masyarakat waktu itu ya dalam kesulitan, disuruh bergembira. Nah, lagunya. Kemudian ya anti penjajahan, anti nekolim. Karena ini menjadi salah satu souvenir untuk 10 tahun konferensi Asia Afrika. Sangat Tahun 65. adanya ya, Pak. Ya. Ini yang menyanyi Titi Puspa, Bing Slamet, ada Rita Zahara, dan lain-lain. Pak Fadli, bicara soal koleksi langka, apakah masih ada barang atau benda yang Pak Fadli sangat ingin dapatkan untuk dijadikan koleksi di library ini, tapi belum juga dapat? Masih ada sejumlah ide ya. Yang sekarang sedang saya mulai adalah kuas dari para pelukis yang sedang bekerja, yang masih ada gitu. Termasuk dari era akuasasi juga alat lukisnya dikasih ke saya. Nah, juga mungkin ya kalau suatu hari saya sebenarnya ingin mengoleksi rambut tokoh-tokoh gitu. Mungkin satu hari bisa diteliti ya DNA-nya gitu. Tapi bukan untuk alat untuk santet ya. Iya. Lebih untuk sumbangsi ilmu pengetahuan juga ya, Pak. Pak Fadli, terima kasih sudah menerima kami hari ini di Fadlizon Library. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Pemirsa, sekian dulu Ruang dan Tokoh edisi Fadlizon Library. Saksikan terus Ruang dan Tokoh di episode-episode menarik lainnya. Saya Amanda Cirinta undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.